Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan Teknologi Sedia Farmasi Mikropartikel di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya Mahdi Jufri, selama 2 sesi ke depan akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini. Modul Teknologi Sedia Farmasi Mikropartikel ini merupakan modul pilihan yang diberikan kepada mahasiswa program sarjana farmasi semester 5. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa akan mempelajari perkembangan peran dan aplikasi sediaan mikropartikel di bidang farmasi, berbagai teknologi pembuatan sediaan nanopartikel, mikro, nanoemulsi misel, nanopartikel berbahan lipid dan logam, serta evaluasi dan karakterisasi produk yang diproduksi. Kita akan belajar mengenai liposom pendahuluan ya. Liposom itu berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu lipos yang berarti lemak dan soma yang berarti tubuh atau badan. Secara struktur, liposom adalah vesikel atau gelembung konsentris yang dalam volume encer seluruhnya diselubungi oleh 2 lapis membran lemak atau lipid bilayer. Kita lihat sejarahnya tentang liposom. Kisah sukses liposom ini diperakarsai oleh Alex Bangham dan rekan-rekan di awal tahun 60-an. Alex Bangham ini adalah seorang dokter hematolog dari Inggris yang mengamati bahwa lapisan lecitin yang berasal dari telur itu bereaksi dengan air untuk membentuk struktur yang cukup rumit. Mereka menganalisis dengan menggunakan mikroskop elektron dan menunjukkan bahwa liposom merupakan vesikel yang terbentuk secara spontan. Ini kita lihat struktur dari liposom. Yang berwarna merah itu adalah kolesterol, yang berwarna abu-abu adalah fosfatidilkolin. Sementara obatnya yang hidrofilik itu berwarna biru, dan yang hidrofilik berhidrofobik itu berwarna kuning. Jadi akan dikelilingi di dalamnya dengan inti yang air ya, skor itu. Jadi obat yang hidrofilik itu akan berikatan dengan air, dan hidrofobik akan berikatan dengan lemak. Ini pembentukan liposom ya. Kita lihat. Yang terdiri dari kolesterol dan fosfatidilkolin ya. Dia akan membentuk unilamelar fosfatidilkolin liposom ya. Kolesterolnya yang berwarna ungu ya, itu kolesterol. Ini yang ekornya yang fosogenik ya. Fosfolipid itu ada 2 ya. Kepalanya yang hidrofilik, yang head, dan ekornya atau tail itu hidrofobik ya. Ini yang grup kepala yang polar bisa berupa serin, kolin, etanolamin atau gliserol. Sementara yang akan ada ikatan dengan 3 karbon gliserol ya. Nah, ini adalah struktur membran sel yang dalam tubuh manusia ya. Kita yang grup kepala polar itu ada kolesterol dan fatty acid, yang ekornya yang fatty acid. Jadi karena bilayer itu terdiri dari 2 ya, itu kolesterol dan fatty acid
ekornya yang acid itu. Ketika membran fosfolipid rusak, fosfolipid dapat merakit kembali dirinya sendiri menjadi lapisan yang sangat tipis, lebih kecil dari sel normal, baik sebagai lapisan satu lapis maupun dua lapis. Struktur dua lapis ini disebut liposom. Lemak di dalam membran plasma terdapat terdiri dari fosfolipid seperti fosfatidiltrolamin dan fosfatidilkolin. Mengapa liposom? Kita perlu liposom ya. Itu dia merupakan target dan tempat spesifik penghantaran obat. Dia juga merupakan pelepasan obat yang diperpanjang. Obat yang terjerap dilepaskan secara perlahan. Pelepasan obat yang ditunda bisa melalui liposom juga melindungi pasien terhadap efek toksik dari obat, juga melindungi obat dari degradasi akibat enzim. Ini pengguna liposom itu diantaranya untuk terapi kelasi, untuk keracunan logam berat, penggantian enzim, untuk diagnostik imaging untuk tumor, untuk kosmetik, dan juga penelitian membran. Ini beberapa keuntungan penggunaan liposom ya. Dia cocok untuk pengantar obat hidrofobik, hidrofilik maupun amfipatik. Secara kimia dan fisik, muatannya dikarakterisasi dengan baik. Dia bersifat biocompatible, cocok untuk pelepasan obat yang terkontrol, cocok diberikan untuk obat yang bekerja secara lokal pada jaringan tertentu, dan cocok diberikan melalui berbagai macam rute. Ini ada beberapa golongan liposom ya. Yang pertama yang konvensional, yang kedua adalah yang imunol, yang ketiga adalah yang sirkulasi panjang, yang terakhir adalah yang kationik. Sementara ada juga yang menggolongkan liposom berdasarkan ukuran, yaitu small unilateral vesicle atau SUV, medium size unilateral vesicle atau MUV, ada large unilateral vesicle atau LUV, ada juga yang besar giant unilateral vesicle, unilateral vesicle, oligolamellar vesicle, multilamellar large vesicle, dan multi vesicle. Ini ada liposom yang bekerja untuk kerja panjang yang lebih lama ya, menggunakan teknologi siluman ya, atau stealth technology, yaitu disalut dengan polyethylene glycol ya. Permeabilitasnya lebih rendah, matrix liquid, dan sistem buffer aqueous secara internal. Ini contohnya yang sudah melakukan dengan sistem ini, contohnya obat kanker doxorubicin ya. Kita lihat di sini disalut dengan polyethylene glycol ya. Tetap pembentuknya adalah lipid bilateralnya adalah fosfatidilkolin dan kolesterol. Kemudian ada juga yang liposom tertarget untuk ligan khusus ya, seperti antibodi, imunoglobulin, lektin, dan oligosakarida yang ditempelkan pada permukaan. Nah, ini ada liposom kationik, komponen lemak kationik bermuatan positif, itu akan berinteraksi dengan DNA yang bermuatan negatif. Hasil menjadi kompleks lemak DNA. Demikianlah pertemuan kedua program ini. Kita telah mempelajari tentang liposom. Bagian pertama, khususnya mengenai teori dan sistem liposom. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai metode pembuatan liposom. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ini.
Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.